لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا. Bab 1. Perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep perubahan sosial. Peserta didik diharapkan mampu membedakan bentuk-bentuk perubahan sosial dan contohnya. Peserta didik diharapkan mampu menguraikan dampak perubahan sosial terhadap kehidupan masyarakat. Peserta didik diharapkan mampu menyusun laporan penelitian tentang fenomena perubahan sosial di lingkungan sekitar. Peserta didik diharapkan mampu mempraktikkan sikap kritis menghadapi perubahan sosial di lingkungan sekitar. Perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Hakikat perubahan sosial. Perubahan sosial diibaratkan seperti aliran sungai yang terus bergerak. Ia tidak pernah berhenti dan selalu membawa perubahan pada lingkungan di sekitarnya. Perubahan sosial juga punya pengertian lain, yaitu segala perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan, nilai-nilai, dan pola perilaku dalam masyarakat. Perubahan ini bisa terjadi pada semua aspek, mulai dari cara kita berkomunikasi, cara kita bekerja, hingga cara kita berinteraksi dengan orang lain. Pandangan para tokoh tentang perubahan sosial. Menurut Selosoe Marjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Menurut George Ritzer, perubahan sosial adalah sebuah proses di mana masyarakat menjadi semakin rasional dan terstandarisasi. Mengacu pada variasi-variasi hubungan antar individu, kelompok, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, perubahan sosial sebagai cara hidup yang telah diterima masyarakat namun mengalami perubahan karena kondisi geografis, kebudayaan, dan material. Menurut Samuel Koenig, perubahan sosial sebagai modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Menurut Robert Malver, perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan sosial atau hubungan kemasyarakatan. Menurut William F. Ogburn, perubahan sosial terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara perubahan budaya material, seperti teknologi, dan budaya non-material, seperti nilai dan norma. Faktor perubahan sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor penyebab perubahan sosial. Yang kedua, faktor pendorong perubahan sosial. Yang ketiga, faktor penghambat perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial ada 2. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi 4. Yang pertama, bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, konflik sosial. Dan yang keempat, pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor eksternalnya terbagi menjadi 3. Lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan lain. Faktor pendorong perubahan sosial dibagi menjadi 7. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Yaitu, ketika 2 atau lebih kebudayaan saling bertemu dan berinteraksi, mereka akan saling memengaruhi. Proses ini disebut difusi atau penyebaran budaya. Yang kedua, sistem pendidikan yang maju. Yaitu, pendidikan yang maju membuat masyarakat memiliki wawasan yang lebih luas, berpikir lebih rasional, dan terbuka terhadap ide-ide baru. Yang ketiga, toleransi terhadap perubahan baru. Yaitu, masyarakat yang memiliki sikap terbuka dan toleran akan lebih mudah menerima perubahan. Yang keempat, sistem stratifikasi sosial yang terbuka. Yaitu, sistem kelas sosial yang terbuka memungkinkan setiap orang untuk berpindah status sosial. Yang kelima,
penduduk yang heterogen atau beragam, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan latar belakang memiliki banyak ide dan pandangan yang berbeda-beda. Yang keenam, orientasi ke masa depan, yaitu masyarakat yang lebih berorientasi pada masa depan akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Yang ketujuh, sikap menghargai karya orang lain, yaitu ketika masyarakat menghargai dan memberi apresiasi pada penemuan atau ide-ide baru, para penemu akan semakin bersemangat untuk menciptakan hal-hal lain yang bermanfaat. Faktor penghambat perubahan sosial juga dibagi menjadi 7. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Masyarakat yang tertutup dan jarang berinteraksi dengan dunia luar akan sulit menerima perubahan. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah mesin utama perubahan. Jika tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi di suatu masyarakat rendah, maka perubahan akan berjalan lambat. Ketiga, prasangka terhadap hal baru. Banyak orang merasa nyaman dengan tradisi dan cara-cara yang sudah ada sejak lama. Mereka takut dengan hal-hal baru dan menganggapnya berbahaya atau tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Keempat, adanya kepentingan yang tertanam kuat, vested interest. Ada sekelompok orang yang sangat diuntungkan oleh kondisi sosial yang ada. Mereka tidak ingin ada perubahan karena takut kehilangan kekuasaan, kekayaan, atau status sosial. Kelima, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi budaya. Sebagian masyarakat khawatir bahwa perubahan akan merusak persatuan dan nilai-nilai budaya yang sudah ada. Keenam, hambatan ideologis atau ideologi yang kuat. Ideologi atau keyakinan yang kuat, seperti pandangan keagamaan atau filosofis bisa menghambat perubahan. Ketujuh, adat istiadat sudah mengakar. Masyarakat seringkali merasa terikat dan tidak bisa melepaskan diri dari tradisi tersebut. Teori-teori perubahan sosial. Yang pertama, teori fungsionalisme, yaitu perubahan sosial terjadi ketika ada satu bagian masyarakat yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga bagian lain harus beradaptasi untuk menyeimbangkan kembali sistem. Contohnya, di sekolah ada jadwal piket kelas yang ketat. Tapi, tiba-tiba banyak siswa yang malas piket. Ini membuat kelas jadi kotor dan mengganggu proses belajar. Agar sistem kembali seimbang, guru pun membuat peraturan baru. Setiap kelompok piket yang bersih akan mendapat nilai tambahan. Peraturan baru ini adalah perubahan yang dilakukan untuk menjaga fungsi, kebersihan kelas, agar tetap berjalan. Yang kedua, teori konflik. Teori ini berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya konflik atau pertentangan antara kelompok yang punya kekuasaan dan kelompok yang tidak punya kekuasaan. Kelompok yang tertindas akan berjuang untuk mengubah sistem yang tidak adil. Contohnya, IPM di sekolahmu sering membuat acara yang hanya menguntungkan anggota mereka. Siswa lain merasa tidak adil dan tidak dilibatkan. Akhirnya, banyak siswa yang protes dan menuntut agar IPM membuat acara yang lebih merata. Protes ini memicu perubahan di mana IPM akhirnya membuat sistem yang lebih terbuka dan adil untuk semua siswa. Yang ketiga, teori siklus. Teori ini menganggap bahwa perubahan sosial itu seperti roda yang berputar. Suatu masyarakat akan mengalami tahapan yang sama secara berulang, yaitu naik, mencapai puncak, kemudian turun. Perubahan ini tidak bisa dihentikan, karena sudah menjadi takdir. Contohnya, tren fashion, di mana perubahan ini terjadi berulang-ulang dari waktu ke waktu. Yang keempat, teori perkembangan. Teori ini meyakini bahwa perubahan sosial itu berjalan lurus dari tahap sederhana ke tahap yang lebih kompleks. Masyarakat akan terus berkembang menjadi lebih maju dari waktu ke waktu. Teori ini disebut dengan teori evolusioner. Contohnya, dulu, siswa harus mencari buku di perpustakaan untuk mengerjakan tugas. Sekarang, siswa bisa menggunakan internet dan berbagai aplikasi canggih untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Perubahan ini menunjukkan perkembangan dari cara belajar yang sederhana ke cara yang lebih modern dan kompleks.
Yang kelima, teori gerakan sosial. Teori ini menekankan bahwa perubahan sosial didorong oleh aksi kolektif dari sekelompok orang yang memiliki tujuan sama. Ketika banyak orang bersatu untuk menuntut sesuatu, mereka bisa menciptakan perubahan besar. Contohnya, sekelompok siswa pecinta lingkungan di sekolahmu merasa resah karena banyaknya sampah botol plastik. Mereka membuat sebuah gerakan sosial yang mengajak semua siswa untuk membawa botol minum sendiri dan tidak menggunakan sedotan plastik. Gerakan ini berhasil mengubah kebiasaan banyak siswa dan mengurangi sampah plastik di sekolah. Yang keenam, teori modernisasi. Teori ini berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena masyarakat yang tradisional beralih menjadi masyarakat modern. Proses ini ditandai dengan industrialisasi, urbanisasi, dan adopsi nilai-nilai baru dari negara-negara maju. Contohnya, dulu, perpustakaan adalah tempat yang penuh dengan rak-rak buku. Jika ingin mengerjakan tugas, kamu harus datang langsung, mencari buku satu persatu, dan meminjamnya secara manual. Sekarang, perpustakaan tidak hanya berisi buku fisik, tetapi juga dilengkapi dengan komputer dan koneksi internet. Untuk mencari referensi tugas, kamu bisa langsung mengakses ribuan jurnal, e-book, atau artikel dari komputer di sekolah, bahkan dari laptop atau smartphone-mu di rumah. Proses peminjaman buku fisik pun sudah menggunakan kode QR, bukan lagi kartu manual. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, evolusi. Perubahan ini terjadi secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Perubahan ini tidak direncanakan dan biasanya berasal dari usaha masyarakat untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Contohnya, perubahan cara berkomunikasi dari surat menyurat ke pesan instan, yang butuh waktu lama untuk menjadi kebiasaan umum. Yang kedua, revolusi. Perubahan ini berlangsung sangat cepat dan seringkali memicu perubahan besar pada pondasi masyarakat. Revolusi bisa direncanakan maupun tidak direncanakan. Contohnya, perubahan mendadak dari sekolah tatap muka ke sekolah online akibat pandemi. Perubahan ini terjadi dalam waktu singkat dan berdampak besar pada cara belajar siswa. Yang ketiga, perubahan kecil. Perubahan ini tidak terlalu memengaruhi seluruh aspek masyarakat. Dampaknya hanya terasa pada sebagian kecil kelompok sosial. Contohnya, perubahan tren fashion di sekolah, seperti gaya rambut atau model tas. Perubahan ini hanya memengaruhi penampilan dan tidak mengubah nilai-nilai atau struktur sosial di sekolah. Yang keempat, perubahan besar. Perubahan ini membawa dampak yang luas pada seluruh struktur dan sistem sosial masyarakat. Perubahan ini biasanya memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti cara berpikir, cara bekerja, atau cara berinteraksi. Contohnya, masuknya teknologi internet dan smartphone yang mengubah cara siswa mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Yang kelima, perubahan yang direncanakan, planet change. Perubahan ini terjadi karena adanya rencana atau program yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu, seperti pemerintah, sekolah, atau organisasi. Tujuannya jelas dan prosesnya sudah diatur. Contohnya, penerapan kurikulum baru di sekolah. Perubahan ini sudah direncanakan secara matang dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keenam, perubahan yang tidak direncanakan, unplanned change. Perubahan ini terjadi secara tidak sengaja atau di luar prediksi. Dampaknya bisa positif maupun negatif. Perubahan ini muncul begitu saja sebagai respons terhadap suatu kejadian. Contohnya, bencana alam yang menghancurkan sekolah. Siswa dan guru harus beradaptasi dengan kondisi baru yang tidak terduga, seperti menumpang belajar di gedung lain. Yang ketujuh, perubahan struktural. Perubahan yang terjadi pada struktur atau tatanan masyarakat. Perubahan ini ibarat merombak total sebuah bangunan. Contohnya, dulu,
Kurikulum yang digunakan di sekolah menggunakan kurikulum 2013 atau K13 yang fokus pada 13 mata pelajaran wajib. Tiba-tiba, beralih ke kurikulum merdeka yang hanya memiliki beberapa mata pelajaran wajib, dan sisanya adalah pilihan sesuai minat. Yang kedelapan, perubahan proses. Perubahan yang terjadi pada cara atau metode dalam menjalankan suatu hal, tanpa mengubah struktur atau tatanan dasarnya. Perubahan ini seperti mengganti warna cat atau menambahkan beberapa dekorasi pada sebuah bangunan. Contohnya, guru biasanya hanya menjelaskan materi di papan tulis. Namun, sekarang guru mulai menggunakan proyektor untuk menampilkan video pembelajaran, menggunakan aplikasi kuis interaktif, atau mengadakan diskusi kelompok. Perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok. Perkembangan teknologi menyebabkan berkurangnya frekuensi individu untuk saling bertatap muka. Perkembangan teknologi telah menggeser fungsi tatap muka dalam berinteraksi. Dalam berkomunikasi, mereka tidak harus bertatap muka, melainkan dapat berkomunikasi dengan individu yang berada di tempat yang jauh menggunakan perantara. Perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Ketidakseimbangan atau ketidakserasian unsur dalam masyarakat akan mengakibatkan timbulnya disorganisasi sosial yang lama-kelamaan berubah menjadi disintegrasi sosial. Proses disintegrasi sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain, dapat berbentuk pergolakan, demonstrasi yang anarkis, kriminalitas, dan kenakalan. Perubahan sosial masyarakat menuju kemajuan. Sejarah perubahan manusia menuju masyarakat yang lebih maju, disebut dengan modernisasi. Kata modernisasi berasal dari bahasa Latin modernus yang terbentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara, dan ernus berarti periode waktu masa kini. Dapat disimpulkan bahwa, modernisasi adalah suatu proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat maju dan berusaha mendapatkan karakteristik masyarakat modern. Karakteristik modernisasi menurut Peter L. Berger. Yang pertama, modernitas merusak ikatan solidaritas sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat tradisional. Kedua, terjadi ekspansi pilihan personal, yaitu mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat individualis. Ketiga, terjadi peningkatan keragaman keyakinan. Keempat, terjadi orientasi ke depan dan kesadaran atas waktu. Syarat-syarat modernisasi menurut Soeharjono Soekanto. Yang pertama, cara berpikir ilmiah. Kedua, sistem administrasi negara yang baik dan mewujudkan birokrasi. Ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat, seperti Badan Pusat Statistik, BPS. Keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan, terutama di media massa. Kelima, tingkat organisasi yang tinggi. Keenam, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Gejala-gejala modernisasi. Gejala-gejala modernisasi dibagi menjadi 4 bidang. Pertama, bidang budaya. Gejala ini berhubungan dengan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Tentang hal-hal yang menunjukkan bagaimana masyarakat bertingkah laku dan berpikir. Kedua, bidang politik. Gejala ini berkaitan dengan urusan kekuasaan, pemerintahan, dan hubungan antar warga negara dalam lingkup politik. Tentang hal-hal yang memengaruhi bagaimana masyarakat diatur dan dipimpin. Ketiga, bidang sosial. Gejala ini berkaitan langsung dengan interaksi dan hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Gejala ini berfokus pada masalah-masalah sosial yang timbul akibat hubungan antar manusia. Keempat, bidang ekonomi. Gejala ini berhubungan dengan masalah ekonomi, seperti pendapatan, pekerjaan, dan kekayaan. Tentang hal-hal yang memengaruhi cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Dampak positif perubahan sosial. 1. Makin mudah dan cepatnya manusia menyelesaikan segala aktivitas. 2. Makin baiknya kualitas individu atau masyarakat seiring perkembangan teknologi baru. 3. Makin meningkatnya integrasi sosial. 4. Makin cepatnya mobilitas sosial. 5.
makin berkembangnya pola pikir manusia melalui pertukaran budaya. Dampak negatif perubahan sosial. 1. Disorganisasi sosial. Yaitu, kondisi di mana aturan, nilai, dan norma-norma lama tidak lagi berfungsi, tapi aturan baru belum terbentuk. Hal ini bisa menimbulkan kekacauan dan kebingungan di masyarakat. 2. Permasalahan sosial. Masalah ini timbul karena berbagai faktor, seperti ketidakseimbangan, ketidakadilan, atau kegagalan sistem sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Muncullah kriminalitas, kenakalan remaja, konflik, dan permasalahan lainnya. 3. Kerusakan lingkungan alam. Perubahan sosial yang fokus pada pembangunan dan industrialisasi seringkali tidak dibarengi dengan kesadaran akan lingkungan. Akibatnya, terjadi pencemaran lingkungan yang merusak alam. Dari pembelajaran ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk mencapai perubahan diperlukan adanya saluran-saluran perubahan sosial budaya, Channel of Change. Saluran-saluran perubahan tersebut meliputi lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan sebagainya. Ingatlah anakku, dunia ini terus berputar, tak pernah berhenti. Sama seperti sungai yang selalu mengalir. Dunia tak pernah sama dari hari ke hari, itulah perubahan. Jadilah mata air yang membawa kesegaran, bukan batu yang menghambat aliran. Jadilah agen perubahan yang positif, yang membawa kebaikan bagi diri kalian, keluarga kalian, dan masyarakat sekitar. Masa depan ada di tangan kalian. Gunakan kekuatan itu dengan bijak dan ukirlah sejarah indah yang akan dikenang oleh generasi mendatang.